Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nugrian Dwi Putri dengan NIM M0403241012. Di sini saya berasal dari kelompok 6 dengan paralel praktikum yaitu paralel 3. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai UX design Ipusnas Apps Mobile. Lanjut. Jadi, yang kedua itu adalah gambaran umum mengenai proyek. Jadi di gambaran umum ini eh, di sini menjelaskan mengenai aplikasi Ipusnas, yaitu platform perpustakaan digital untuk mencari, meminjam, dan membaca buku secara online. Proyek ini menganalisis UX aplikasi Ipusnas yang dilatar belakangi oleh meningkatnya kebutuhan literasi digital membuat Ipusnas banyak digunakan, namun masih terdapat kendala pada proses login, pencarian, ketersediaan buku, peminjaman, hingga pengalaman membaca yang menyebabkan kebingungan dan menurunkan kenyamanan pengguna. Kemudian, proyek ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan UX pada aplikasi tersebut, memahami perilaku dan kebutuhan pengguna, dan menemukan pain points utama yang mempengaruhi pengalaman pengguna, serta menghasilkan insight melalui empathy, interview, dan usability testing sebagai dasar analisis lebih lanjut. Lanjut ke taks yang dianalisis. Nah, taks di sini dari proyek tadi, saya mengambil taks berupa melihat data buku sebelum meminjam dan membaca buku yang di mana status buku itu tersedia. Jadi di aplikasi Ipusnas ini tuh terdapat dua kondisi. Pertama, buku itu tersedia atau buku itu tidak tersedia. Jika buku itu tidak tersedia, maka buku itu tetap bisa dipinjam, namun dia akan mengantri terlebih dahulu. Jadi dia tidak bisa langsung untuk dibaca. Namun di sini saya mengambil teks jika buku itu statusnya tersedia. Kemudian untuk deskripsi teks sendiri, yaitu pengguna atau user ingin melihat detail buku dengan mudah dan jelas sebelum meminjam, serta dapat langsung dibaca tanpa kendala, yang bertujuan untuk menghindari ketidakpastian dalam peminjaman dan memastikan pengalaman membaca berjalan lancar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, di sini ada visualisasi dari melihat detail buku, meminjam buku, dan juga membaca buku. Ini akan dibahas di slide selanjutnya. Kemudian ada rincian taks. Nah, di rincian taks di sini membahas mengenai konteks penggunaan dan juga perangkat dan lingkungan. Di konteks penggunaan sendiri, taks ini dilakukan saat pengguna itu sedang mencari bahan bacaan, baik itu untuk kebutuhan akademik maupun hiburan saja, sehingga membutuhkan proses yang cepat dan praktis untuk menemukan dan mulai membaca buku atau jurnal. Kemudian untuk perangkat dan lingkungan, ini dapat menggunakan smartphone dengan akses internet di berbagai tempat, bisa saja di rumah contohnya, atau di kampus, atau juga saat terdapat waktu luang, sehingga pengguna dapat membaca buku secara fleksibel kapan saja dan di mana saja. Lanjut ke produk sejenis. Jadi di sini saya akan membandingkan produk sejenis dengan aplikasi Ipusnas. Saya memilih produk berupa Gramedia Digital e-book. Nah, di sini perbandingannya, karena saya tadi mengambil taks berupa data buku, pinjam, meminjam buku dan juga dan membaca buku, maka di sini saya ada tiga perbandingan. Yang pertama itu ada detail buku, di mana detail buku ini disclaimer dulu kalau Gramedia Digital e-book ini tuh dia basisnya itu membayar gitu. Jadi atau langganan gitu. Jadi dia eh, bukan gratis. Kalau Ipusnas kan gratis. Kalau Gramedia ini tuh harus membayar. Tetapi ada juga yang buku itu tuh 0 rupiah gitu. Nah, pada data buku di Ipusnas itu sendiri, dia terdapat ukuran file, ada total copy, kemudian ada berapa ketersediaan kopi dari buku tersebut, kemudian ada eh, sudah dibaca berapa orang dan sedang dipinjam berapa orang. Kemudian
diterbitkan oleh siapa, tahun terbitnya kapan, ISBN-nya apa, kategorinya apa. Terus ada sinopsis buku juga dan sebenarnya tuh di bawah sinopsis ini ada ulasannya juga gitu. Di sini terdapat rating dari buku tersebut juga ada berapa gitu. Nah, terus untuk di Gramedia sendiri, di sini tuh ada eh, harganya jelas karena kan dia berbayar ya. Terus habis itu dia ada buying optionnya itu ada apa aja. Terus ada deskripsi. Nah di sini ada road preview. Jadi read preview. Jadi nanti kayak sinopsis gitu juga sih sebenarnya. Dan ada juga seperti di Ipusnas ada tahun terbitnya kapan, penulisnya siapa, ISBN-nya apa, dan gitulah mirip-mirip sebenarnya. Cuma dia yang Gramedia itu lebih ke berbayar, sedangkan Ipusnas itu gratis gitu. Terus untuk pinjam buku, nah untuk meminjam buku di Ipusnas itu kan dia tergantung ketersediaan ya, ketersediaan kopinya. Nah, ini berarti nol peminjam. Jadi makanya dia di sini statusnya bisa pinjam. Sedangkan kalau nanti dia itu tidak tersedia, nanti di sini tuh bukan tulisannya itu bukan pinjam tombolnya, tapi antri gitu. Karena kita baru bahas yang bisa dipinjam, makanya di sini tombolnya itu pinjam. Kemudian kalau Gramedia itu tidak ada limit dalam peminjaman bukunya, karena kan dia statusnya berbayar ya, jadinya kayak eh, nggak ada limitnya gitu, kayak nggak ada antrian gitu. Jadi nanti setelah di cara meminjamnya dia dibeli dulu, habis dibeli nanti diunduh, habis diunduh baru bisa dibaca gitu. Lanjut ke perbandingan si tampilan readernya. Nah, kalau di eh, di Epusna sendiri itu tuh ada ini nggak terlalu kelihatan. Di sini tuh ada search, ada juga highlight, ada daftar isinya juga, dan juga ada bookmark. Jadi bisa menandai gitu. Terus di bawah ini ada garis. Itu tuh buat persentase kita udah membaca berapa persen dari buku tersebut gitu. Nah, untuk tampilan layout si Ipusna sendiri itu hanya bisa horizontal dan vertikal. Jadi dia hanya bisa mengatur itu saja gitu. Nah, sedangkan kalau di Gramedia sendiri itu tuh hampir sama, ada daftar isi, ada bookmark, ada highlight, sama ada catatan, terus ada presentase kita membaca sampai berapa persen, terus di sini tuh ada pengaturan. Nah, di pengaturan di Gramedia ini cukup lengkap. Di sini tuh kita bisa, jika terlihat, pokoknya di sini tuh dia bisa melihat, dia di sini bisa melihat mengganti jenis hurufnya, ukuran hurufnya, jarak antar barisnya, terus ada perataan teks, kemudian ada format bacaan, animasi halaman, bisa yang vertikal ataupun horizontal, terus bisa warna halaman dan juga tingkat brightness-nya gitu. Jadi dia tuh bisa mengatur lah nanti gimana tampilan readernya biar kita juga nyaman dalam membaca. Sedangkan di Ipusna sendiri tuh nggak bisa, dia hanya bisa mengatur untuk layout pembacaannya aja. Jadi bisa dibaca scroll vertikal atau horizontal aja gitu. Lanjut ke stakeholder. Nah, di stakeholder ini ada user, jelas user itu yang menggunakan aplikasi, sedangkan eh, terus habis itu ada perpustakaan RI yaitu untuk mengelola sistem, menyediakan layanan serta memastikan aplikasi berjalan dengan baik. Kemudian ada penerbit yang menyediakan koleksi buku digital yang dapat diakses oleh pengguna. Kemudian ada developer. Developer ini untuk mengembangkan dan memelihara dan memperbaiki sistem aplikasi. Lanjut ke target user. Nah, target user sendiri di sini itu masyarakat umum di Indonesia, khususnya untuk pelajar, mahasiswa, tenaga pendidik, serta individu yang memiliki minat baca yang tinggi dan membutuhkan akses e-book secara praktis melalui aplikasi Ipusnas. Taks yang saya pilih ini tuh berfokus pada pengguna yang ingin melihat detail buku sebelum meminjam dan membaca buku tersebut, sehingga mereka dapat memastikan nih kesesuaian isi buku dan ketersediaan buku agar dapat langsung diakses tanpa kendala dan proses peminjaman.
Lanjut ke tujuan utama dari aplikasi dari task saya. Jadi di tujuan utama ini pengguna itu bisa melihat detail buku untuk memastikan kesesuaian isi dan ketersediaannya sehingga dapat langsung meminjam dan membacanya dengan lancar tanpa hambatan. Sedangkan untuk tujuan pendukung jelas itu untuk menghemat waktu dan dalam proses pencarian dan peminjaman buku. Kemudian untuk menghindari kesalahan dalam memilih buku yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan mendapatkan pengalaman membaca yang lebih praktis, cepat, dan nyaman melalui aplikasi Ipusnas ini sendiri. Lanjut ke usability goals. Jadi di sini saya memilih usability goals-nya ada efisiensi, karena user ingin cepat memastikan buku itu cocok dan langsung meminjam tanpa proses yang bertele-tele. Terus habis itu terdapat ease of use, kemudian penggunaan, karena user harus mudah memahami informasi di halaman detail buku. Karena sebelum melanjutkan untuk membaca, pasti dia ingin mudah memahami informasi dalam halaman detail buku kan. Dan alur peminjaman tanpa kebingungan. Terus kemudian ada satisfaction atau kepuasan pengguna, karena pengalaman dari melihat, membaca, dan meminjam dan membaca harus terasa lancar. Jika tidak lancar, berarti mengganggu kenyamanan user. Kemudian ada UX goals. Jadi UX goals di sini terdapat goals yang paling kritis yaitu confidence atau rasa yakin dan pendukungnya itu comfort atau kenyamanan. Jadi di yang paling kritis ini UX goal-nya ini penting karena confidence ini penting karena pengguna tuh perlu merasa yakin dulu bahwa buku yang dipilih itu udah sesuai kebutuhan atau belum, dan jika benar-benar tersedia untuk dipinjam nih si buku ini, sehingga mereka tidak ragu saat melanjutkan proses membaca buku. Kemudian untuk pendukungnya itu comfort ini juga penting karena pengguna ini ingin merasa nyaman selama proses baca di aplikasi, sehingga dapat menikmati isi buku tanpa terganggu oleh tampilan atau interaksi yang kurang mendukung gitu. Contoh interaksinya misal iklan atau sebenarnya tampilan itu bisa diatur gitu. Lanjut ke masalah atau resiko jika tidak dirancang dengan baik nih si aplikasi Ipusnas atau taks yang telah saya pilih tadi. Yang pertama, pengguna kesulitan memahami informasi penting pada halaman detail buku sehingga ragu untuk meminjam. Yang kedua, pengguna tidak yakin apakah buku ini benar-benar tersedia atau bisa langsung dibaca. Yang ketiga, proses peminjaman terasa membingungkan atau tidak berjalan dengan lancar. Yang keempat, pengguna mengalami gangguan saat membaca, misalnya tampilan kurang nyaman sehingga cepat berhenti membaca atau cepat bosan lelah gitu lah. Terus yang kelima, alur dari melihat detail, meminjam, membaca tidak terasa mulus sehingga menurunkan minat pengguna untuk menggunakan aplikasi kembali. Jadi menurunkan confidence atau rasa tidak yakin dari si pengguna itu. Atau juga bisa menurunkan kenyamanan juga gitu. Lanjut ke metode wawancara. Jadi, metode wawancara yang telah saya lakukan di pertemuan keberapa ya itu saya lupa, pokoknya itu metode wawancara yang digunakan itu menggunakan interview dengan 10 pertanyaan terbuka. Narasumber itu mencoba aplikasi Ispusnas terlebih dahulu nih sebelum menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Tujuan wawancara itu apa? Tujuannya untuk memahami pengalaman, kendala, dan kebutuhan pengguna saat melihat detail buku, meminjam, dan membaca buku. Ini berupa dokumentasi wawancaranya. Lanjut ke metode task-based usability testing. Di sini metodenya yang pertama itu ada persiapan. Itu menentukan taks yang akan diuji, yaitu taks saya melihat detail buku, meminjam, dan membaca. Kemudian briefing dulu, menjelaskan skenario kepada pengguna tanpa memberi arahan teknis. Kemudian ada yang ketiga itu pelaksanaan taks. Jadi pengguna itu mencoba aplikasi Ipusnas secara mandiri sesuai kebiasaan yang mereka lakukan sebelumnya. Kemudian yang keempat itu observasi. Jadi peneliti mengamati perilaku pengguna atau user yang saya wawancarai. Di mana sih titik ragunya tuh waktu kapan, waktu berpikirnya waktu kapan, dan kesalahan apa yang terjadi saat user itu mencoba pelaksanaan taks tersebut. Kemudian ada probing, yaitu saya mengajukan pertanyaan netral seperti apa yang Anda pikirkan sekarang gitu setelah user itu melakukan
taks tersebut. Terus ada pencatatan temuan. Jadi saya mencatat semua hasil wawancara mulai dari ekspresi, kendala, dan kutipan penting dari pengguna. Terus yang ketujuh yaitu analisis, yaitu mengolah hasil observasi untuk menemukan pola masalah dan pengalaman pengguna. Terus kemudian di sini ada empathy map sama customer journey setiap user yang saya wawancarai. Jadi di sini apa sih yang saya dengar, apa yang saya lihat, dan apa yang mereka ucapkan dan lakukan, apa yang mereka pikirkan dan rasakan, dia kendalanya di mana dan menguntungkannya di bagian mana. Di sini saya jelaskan di empathy map-nya. Terus di customer journey map juga. Jadi dia sebelum menggunakan aplikasi ini gimana sih dan setelah memulai itu dia bagaimana, actionnya gimana, berpikirnya kayak gimana dan eh, perilakunya apa sih, emosinya tuh kayak gimana. Terus selama mengerjakan taksi itu kayak gimana. Terus momen di mana dia tuh berhenti sesaat tuh kapan gitu. Atau namanya critical moment dan setelahnya di gimana. Jadi di sini bisa dilihat dia bahagia, terus bingung, terus masih merasa berharap, terus frustasi karena di sini kan eh, buku yang mau dipinjam tuh nggak bisa, padahal bukunya tersedia karena error gitu. Terus kecewa karena kan nggak bisa membaca kan, gitu. Ini untuk yang user pertama, user kedua juga sama kecewa. Terus yang user ketiga juga kecewa karena pada saat melakukan wawancara ini kebetulan aplikasinya tuh baru error juga. Jadi aplikasi Ipusna sendiri tuh emang sering mengalami error atau down gitu. Lanjut ke sintesis temuan. Jadi di sintesis temuan ini menjelaskan mengenai pola masalah yang berulang dari si tiga user tadi. Jadi kan si tiga user tadi eh, ada mengalami kekecewaan kan karena nggak bisa membaca karena terdapat error gitu. Jadi dianalisis terus masalahnya ada apa aja sih dari pola masalah yang berulang tadi. Kemudian ada eh, top issues priority. Jadi di sini untuk top 3 UX issues itu terdapat ketidakjelasan feedback sistem setelah menekan tombol pinjam. Jadi terdapat problem lah di situ. User tidak dapat mendapatkan konfirmasi yang jelas setelah menekan tombol pinjam sehingga pengguna tidak tahu apakah proses peminjaman itu berhasil atau gagal. Ya tadi karena terjadi error gitu. Terus proses peminjaman buku juga tidak berjalan lancar karena kan nggak bisa membaca kan, nggak bisa minjem karena terjadi error. Terus kemudian ada performa aplikasi yang lambat serta proses peminjam saat proses peminjaman ya tadi karena error. Jadi performa aplikasi Ipusnas ini emang sering error, sering down, jadi lambat. Nah, user performa map di sini tuh dibuat berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah saya lakukan sebelumnya. Artinya, persona ini bukan dibuat secara asal-asalan atau fiktif, tetapi merupakan representasi dari pola perilaku pengguna yang benar-benar saya temukan di lapangan. Kalau kita lihat dari persona ini, terdapat beberapa elemen penting seperti identitas pengguna, kemudian tujuan penggunaan, dan kebutuhan utama, serta pain point atau masalah yang mereka alami. Dengan adanya elemen-elemen ini semua, saya bisa memahami nih pengguna tidak hanya dari sisi apa yang mereka lakukan, tapi juga dari apa yang mereka rasakan dan butuhkan. Kenapa persona ini penting? Karena dalam UX design, kita tidak boleh mendesain hanya berdasarkan asumsi pribadi. Persona membantu, UX persona ini membantu untuk kita menerjemahkan data yang sebelumnya abstrak menjadi karakter yang lebih konkret. Jadi kita tidak lagi membicarakan tentang user secara umum, tetapi membayangkan satu sosok pengguna yang nyata, yang memiliki tujuan kebutuhan dan juga frustasi tertentu saat menggunakan aplikasi. Selain itu, persona juga membantu menjaga konsistensi dalam proses desain. Artinya setiap keputusan yang diambil nantinya bisa selalu dikaitkan kembali ke
kebutuhan pengguna dalam persona tertentu. Kalau saya kaitkan dari teori ini merupakan bagian dari pendekatan user-centered design, di mana seluruh proses desain itu harus berfokus pada penggunanya. Persona menjadi alat bantu agar fokus tersebut tuh tetap terjaga dan tidak bergeser ke asumsi pribadi atau keinginan pembuat sistem gitu. Jadi user persona itu sangat penting dalam UX design ini. Kemudian lanjut ke point of view map. Jadi di sini setelah kita memahami pengguna dari user persona tadi, di dalam POV ini terdapat tiga komponen utama, yaitu user, need, sama insight kan. Nah, user ini menjelaskan siapa pengguna yang dimaksud, needs menjelaskan kebutuhan utama pengguna, dan insight ini menjelaskan alasan atau latar belakang dari kebutuhan tersebut. Sebagai contoh, user dalam kasus ini pengguna aplikasi berbasis smartphone, kemudian dan kebutuhannya adalah adanya cara yang jelas untuk mengetahui apakah proses login atau ap- peminjaman peminjaman buku ini berhasil. Sedangkan insight-nya itu saat ini aplikasi itu belum bisa memberikan feedback atau indikator yang cukup jelas setelah proses tersebut selesai gitu. Kenapa POV ini tuh penting? Karena setelah kita mengenali pengguna melalui user persona tadi, kita perlu merumuskan masalah dari sudut pandang pengguna, bukan dari sudut pandang sistem. Dengan POV ini, kita bisa menjawab tiga hal penting, yaitu siapa pengguna kita, apa yang mereka butuhkan, dan kenapa kebutuhan itu penting bagi mereka. Hal ini membuat perumusan masalah menjadi lebih spesifik dan terarah. Jadi, jika kita tidak mengatakan masalah secara umum, seperti em, aplikasi ini lemot gitu, tetapi lebih spesifik, pengguna baru membutuhkan indikator yang jelas bahwa proses peminjaman itu telah berhasil karena tanpa itu mereka ragu, tidak percaya pada sistemnya gitu. Kemudian kalau dikaitkan dengan teori, POV ini merupakan bagian dari tahap define dalam design thinking, yaitu tahap merumuskan masalah secara jelas berdasarkan hasil pemahaman terhadap pengguna gitu. Kemudian ada homemade we atau HMW. Nah, pada slide ini itu setelah dirumuskan masalah dari POV, langkah selanjutnya adalah mengubah masalah tersebut menjadi pertanyaan desain yang terbuka. Di dalam slide ini tuh terdapat beberapa pertanyaan HME yang kemudian dikategorikan menjadi tiga bagian. To board, terus kemudian just right, sama to narrow. Nah, pertanyaan ini terlalu luas atau to broad biasanya sulit untuk ditindaklanjuti kan karena cakupannya terlalu besar. Sedangkan pertanyaan yang terlalu sempit to narrow itu cenderung mengarah ke satu solusi tertentu sehingga membatasi eksplorasi. Oleh karena itu, yang dipilih adalah pertanyaan yang berada di just right, yaitu pertanyaan yang cukup spesifik tapi masih membuka peluang berbagai solusi. Di kasus HM ini, pertanyaan HM yang dipilih yaitu bagaimana Bagaimana memberikan informasi yang jelas mengenai status peminjaman buku agar pengguna tidak bingung apakah buku itu berhasil atau tidak gitu. Kenapa HMB penting? Karena dalam UX design kita tidak berhenti hanya pada menemukan masalah, tapi juga melanjutkan ke tahap ideasi atau pencarian solusi. HMB membantu kita mengubah masalah menjadi peluang desain dan menggunakan HMB kita tidak langsung terpaku pada satu solusi, menambahkan pop-up lah atau apa, tapi juga membuka berbagai kemungkinan solusi, yaitu kayak notifikasi, indikator loading, perubahan state tombol, atau transisi halaman. Kalau dikaitkan dengan teori HMB merupakan bagian dari tahap ideate dalam design thinking, yaitu tahap yang menghasilkan berbagai kemungkinan solusi berdasarkan masalah yang telah didefinisikan sebelumnya gitu. Kemudian ada dasar teori prinsip UX. Di sini tuh dasar teorinya ada dari Niels Usability Heuristics dari Jacob Niels tahun 2024. Di sini di dasar teori ini yang telah kita bahas tadi tuh membahas tentang visibility, match, sama user control. Sedangkan juga ada dasar teori mengenai usability goals dari Dix et al. Tahun 2002, tahun 2004 yang membahas tentang efisiensi, ease of use, sama satisfaction gitu. Nah, kenapa sih memakai teori ini? Karena masalah yang ditemukan kan berkaitan dengan feedback system ya. Jadi feedback system,
kejelasan informasi dan kenyaman menggunakan yang sesuai dengan prinsip NIOSH dan usability goals gitu. Nah, terus mengapa sih hal ini dilakukan? Mengapa sih semua yang saya jelaskan tadi itu perlu dilakukan gitu? Karena hal ini dilakukan untuk memahami pengalaman nyata pengguna. Terus habis itu mengidentifikasi kendala yang terjadi saat penggunaan serta memastikan analisis berdasarkan kondisi yang sebenarnya, bukan asumsi saja gitu. Oke, ini slide terakhir, yaitu terima kasih telah mendengarkan penjelasan atau presentasi mengenai tax saya mengenai UX design Ipusnas Apps Mobile ini. Jika banyak salah kata atau ada perkataan yang masih ambigu atau kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.